Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan tim saya akan menayangkan hasil diskusi PKM yang telah tim saya buat dengan tema Kamu tahu tempe? Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Manajemen Informatika Universitas Tikubang Semarang yang dikelola oleh Ketua Safira Salsabila, anggota Anissa Khairiyah, dan dibimbing oleh dosen pembimbing Bu Sri Mulyani Eskom Mkom. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang ide usaha ini sehingga terbentuk kedai Kamu Tahu Tempe. Tahu dan tempe adalah makanan pendamping favorit warga Indonesia yang berbahan dasar kedelai. Biasanya, tahu dan tempe ini hanya menjadi lauk pendamping di saat kita makan saja. Karena melihat menu tahu dan tempe yang tidak ada perubahan, akhirnya kami melihat sebuah peluang untuk menginovasi tahu dan tempe menjadi olahan masakan modern serta jajanan kekinian yang marak di kalangan anak-anak muda Indonesia. Dari sinilah, akhirnya kami menciptakan beberapa olahan masakan yang telah kami modifikasi menggunakan bahan dasar tahu dan tempe. Karena melihat respon positif dari para kerabat yang telah kami beri tester, akhirnya kami memutuskan untuk membuka kedai kuliner khusus olahan serba-serbi tahu dan tempe. Kedai ini kami beri nama Kamu Tahu Tempe dengan slogan si murah favorit Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengawali kegiatan wirausaha baru. Yang kedua, bagaimana cara mengolah tahu dan tempe menjadi makanan yang inovatif. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memasarkan Kamu Tahu Tempe. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan, yang pertama, menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dalam kekreativitasan, mengolah bahan sederhana menjadi bahan berkelas. Yang kedua, menciptakan makanan tradisional menjadi makanan modern. Yang ketiga, memperkenalkan olahan produk inovatif yang berbahan dasar tahu dan tempe ke masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak generasi milenial. Untuk keluaran yang diharapkan, yang pertama, memiliki kedai usaha olahan tahu tempe yang modern dan digemari generasi milenial. Yang kedua, memiliki produk olahan yang terverifikasi sebagai pangan yang berkualitas baik dan dapat menjadi usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjadikan tahu dan tempe lebih berkelas namun tetap terjangkau harganya. Selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Yang pertama, menunjukkan kemampuan memimpin dalam berwirausaha dan mengatur aspek usaha. Yang kedua, membuka wawasan mahasiswa agar mampu menghadapi persaingan bebas dengan cara menjadi entrepreneur muda Indonesia. Lalu yang ketiga, menunjukkan rasa cinta produk tanah air dengan mengangkat tahu dan tempe menjadi ide bisnis. Selanjutnya gambaran umum. Yang pertama, produk, yaitu kuliner dari bahan tahu dan tempe yang kami olah dan modifikasi menjadi makanan atau jajanan modern. Lalu target pemasaran. Target pemasarannya yaitu kami menargetkan ke seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda dan para penggemar kuliner. Selanjutnya, promosi. Untuk promosi, kami melalui online dan offline, yaitu melalui via WhatsApp dan VOD atau cash on delivery. Namun, kedai Kamu Tahu Tempe ini baru hanya tersedia di daerah Pemalang saja, dikarenakan kami belum membuka cabang di tempat atau daerah lain. Selanjutnya, untuk kelayakan usaha, kita menggunakan analisa SWOT. Yang pertama, strength. Poin pertama, memiliki keunikan dari bahan makanan. Poin kedua, memiliki cita rasa Indonesia yang berbaut cita rasa internasional. Poin ketiga, memiliki kemasan yang simpel dan kreatif. Poin keempat, jajanan ringan yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir,
alternatif penunda lapar. Untuk weakness-nya sendiri yaitu produk belum dikenal oleh masyarakat luas atau masih jarang. Selanjutnya untuk opportunity, yang pertama produk masih jarang di pasaran, yang kedua masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif akan produk baru yang unik dan kekinian. Dan yang terakhir, street, yaitu resiko tindakan plagiarisme yang kerap terjadi. Untuk metode pelaksanaannya sendiri, yang pertama yaitu start. Setelah itu pemilihan konsumen yang tepat dan tempat yang strategis, dilanjut dengan penyediaan alat dan bahan, dilanjut dengan produksi. Untuk produksinya sendiri kita menargetkan sehari yaitu 30 piring. Dilanjut dengan promosi dan pemasaran, dan kita mengutamakan permintaan dari konsumen. Setelah itu pembayaran, dilanjut dengan evaluasi, dan yang terakhir tidak lupa penyusunan laporan. Berikutnya ini adalah beberapa gambaran produk-produk atau menu makanan yang ada dalam kedai Kamu Tahu Tempe. Di sini seluruh produk makanan kami adalah berbahan dasar tahu dan tempe. Jadi memang niat awal kami yaitu ingin memanfaatkan tahu dan tempe menjadi bahan alternatif pengganti daging-dagingan dan juga bahan-bahan karbo lainnya. Dan tentu saja produk-produk kami ini bisa menjadi alternatif bagi mereka-mereka yang mempunyai kolesterol, yang sedang diet, atau mereka-mereka yang tidak memakan daging-dagingan, atau yang biasa kita sebut vegan atau vegetarian. Jadi produk-produk kami ini lebih menyehatkan. Selanjutnya, ini ada beberapa testimonial yang kami terima dari para tester kami. Kami menerima respon positif dari para tester yang telah mencoba beberapa produk kami. Respon positif inilah yang mendorong kami untuk membuka ide bisnis kedai Kamu Tahu Tempe. Selanjutnya kita ada kemasan atau packaging. Di sini kami menggunakan box dari bahan karton tipis yang sudah terverifikasi food grade yang tentunya aman bagi makanan. Box packaging kami tersedia dengan berbagai macam size yang telah disesuaikan dengan produk-produk makanan kami. Selanjutnya untuk rencana keuangan. Yang pertama ada modal awal. Untuk modal awal kita dapatkan dari biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah biaya tambah. Untuk biaya variabel sendiri kita dapat dari biaya bahan baku dikali 30 hari, ditambah biaya tetap atau biaya alat, ditambah dengan biaya tambah seperti listrik, air, dan lain-lain. Jadi total modal awal yaitu 17.190.500. Selanjutnya, untuk hasil penjualan per bulan, kita mendapatkan dari target penjualan harian dikali harga jual per piring dikali 30 hari. Untuk target penjualan harian kita yaitu 30 piring dikali harga jual per piring yaitu 25.000 dikali 30. Jadi total hasil penjualan per bulan yaitu 22.500.000. Selanjutnya yaitu laba bersih. Untuk labanya sendiri kita dapat dari hasil penjualan dikurangi modal awal. Jadi labanya yaitu 5.309.500. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan, yang pasti yang pertama kita yaitu planning rencana di bulan awal. Setelah itu kita lanjut dengan pembuatan proposal, dan di pertengahan bulan kami mulai mempersiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita mulai memproduksi dan tidak lupa juga pemasaran sampai hingga pertengahan bulan kelima. Dan tidak lupa juga kita mengevaluasi kerja kita saat produksi dan pemasaran. Dan dilanjut dengan yang paling terakhir yaitu laporan akhir hingga bulan akhir ke-6. Sekian presentasi dari saya dan tim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.